Perkenalkan, nama saya Heti Diana, saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang stoikiometri konsep mol. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari mol. Mol merupakan suatu satuan jumlah sama seperti losin dan gross. Hanya saja mol menyatakan jumlah yang jauh lebih besar. Mol berasal dari bahasa Latin yaitu molus, yang berarti sejumlah massa. Sebagai contoh, 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atau setara dengan 602 miliar triliun. Bilangan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini disebut dengan tetapan Avogadro dan dapat dinyatakan dengan lambang L. Yang kedua, saya akan membahas tentang standar mol. Mol didefinisikan sebagai sejumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram C-12. Jadi, standar mol adalah 12 gram C-12. Melalui berbagai percobaan, para ahli menemukan jumlah partikel dalam 1 mol, yaitu 6,0221421 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita menggunakan tetapan Avogadro sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang ketiga, saya akan membahas hubungan mol dengan jumlah partikel. Dalam hubungan mol dengan jumlah partikel, apapun zatnya, jumlah partikelnya selalu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sebagai contoh, 1 mol air terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul air, dan 1 mol oksigen terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Jumlah 0 dilambangkan dengan N dan jumlah partikel dilambangkan dengan X. Jadi, hubungan jumlah 0 dengan jumlah partikel dapat dirumuskan sebagai X dikali N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang keempat, saya akan membahas tentang hubungan mol dengan massa. Di dalam hubungan mol dengan massa ada 2 pembahasan. Yang pertama, massa atom dan massa atom relatif. Massa atom relatif adalah perbandingan massa antara atom yang satu terhadap atom lainnya. Massa pembanding yang telah disepakati adalah 1/12 dari massa satu atom C-12. Karena pada umumnya unsur terdiri atas beberapa isotop, maka pada penetapan massa atom relatif digunakan massa rata-rata dari isotop-isotopnya. Massa atom relatif suatu unsur merupakan semua rata-rata dari satu atom unsur itu dalam satuan SMA. Perbandingan jumlah masing-masing isotop unsur yang ada di dalam disebut dengan kelimpahan. Yang kedua ada massa molar. Sama halnya dengan atom atau molekul. Meski jumlah molnya sama, massanya tentu berbeda, tergantung pada jenisnya. Untuk memahami penentuan massa suatu mol zat, kita dapat memperhatikan 2 konsep. Konsep yang pertama yaitu standar mol adalah 12 gram C-12. Artinya, massa 1 mol C-12 sama dengan 12 gram. Dan konsep yang kedua yaitu massa atom relatif atau massa molekul relatif merupakan perbandingan massa antara partikel zat itu dengan atom C-12. Yang kelima, saya akan membahas tentang hubungan mol dengan volume. Pada bagian sebelumnya telah dibahas hukum Avogadro yang menyatakan bahwa gas-gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula, asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi, volume gas tidak tergantung pada jumlahnya, tetapi hanya pada jumlah mol serta suhu dan tekanan pengukuran. Misalnya pada suhu dan tekanan tertentu, volume 1 mol oksigen adalah 20 liter. Maka pada suhu dan tekanan yang sama, volume 1 mol karbon dioksida atau gas apa saja adalah 20 liter juga. Volume per mol disebut volume molar gas dan dinyatakan dengan lambang Vm. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya tergantung pada
jumlah molnya dapat dirumuskan sebagai V sama dengan N dikali Vm. Jadi kesimpulannya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama pula. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kemolaran. Kemolaran atau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan dari kemolaran adalah mol L-1 atau M mol L-1. Salah satu keuntungan yang diperoleh jika konsentrasi larutan dinyatakan dalam kemolaran adalah kemudahan untuk mengetahui jumlah mol zat terlarut dalam volume tertentu. Untuk tujuan seperti itu, rumus kemolaran dapat disusun sebagai N sama dengan V dikali M. Pada pembahasan ini juga akan dibahas cara mengencerkan larutan dan cara membuat larutan dengan kemolaran tertentu. Yang pertama, pengenceran larutan. Mengencerkan larutan yaitu memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambahkan sejumlah tertentu pelarut. Pengenceran menyebabkan volume dengan kemolaran tertentu berubah, tetapi jumlah zat terlarut tetap tidak berubah. Yang kedua, ada membuat larutan dengan kemolaran tertentu. Zat kimia umumnya diperdagangkan dalam bentuk padatan atau kristal atau larutan pekat. Larutan yang diperlukan harus dibuat dari larutan pekat atau melarutkan zat padat. Ada 2 pelarutan dan mengencerkan. Pertama, pelarutan zat padat dan mengencerkan larutan pekat. Dalam mengencerkan larutan pekat, contoh zat yang tersedia dalam bentuk larutan pekat diantaranya adalah berbagai jenis asam dan amonia. Misalnya asam sulfat yang diperdagangkan biasanya berupa larutan dengan kadar 98% dan massa jenis 1,8 kg L-1. Kemolaran larutan pekat dapat ditentukan jika kadar dan massa jenisnya diketahui, yaitu dengan menggunakan persamaan M sama dengan P dikali 10 dikali kadar per mm. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung jumlah mol jika jumlah satuan diketahui. Pertanyaannya, hitunglah jumlah mol dari 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom besi. Di sini diketahui X-nya sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom dan L-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol min 1. Yang ditanya itu jumlah mol dari atom besi. Rumus dari jumlah mol atom besi adalah X per L. X-nya yaitu 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom per L-nya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol min 1. Jadi hasil dari 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom per 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol min 1 adalah 0,05 mol. Jadi ini adalah jumlah mol dari atom besi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan massa rata-rata dari isotop-isotop. Pertanyaannya, klorin terdiri atas 75% isotop Cl-35 dan 25% isotop Cl-37.
Jika isotop Cl-35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl-37 bermassa 37 SMA. Tentukan massa rata-rata satu atom klorin. Jadi rumus dari massa rata-rata adalah persen dikali massa isotop min 1 ditambah persen dikali massa isotop min 2. Jadi kita bikin massa rata-rata satu atom klorin. Sama dengan 75/100 dikali 35 SMA ditambah 25/100 dikali 37 SMA. Jadi hasil dari 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37, hasilnya adalah 35,5 SMA. Jadi ini tuh adalah hasil dari massa rata-rata satu atom klorin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah mol jika massa zatnya itu diketahui. Diketahui di sini massa atom relatif dari hidrogen yaitu 1 dan oksigennya itu yaitu 16. Yang ditanya berapa mol air dalam 36 gram air. Nah, kita bikin jumlah molnya dapat dilambangkan dengan N. Jumlah mol dari air NH2O sama dengan massa per massa molar. Setelah itu kita masukkan massa dan massa molarnya. Massanya itu yaitu 36 gram per dan massa molarnya itu 18 gram mol min 1. Jadi hasil dari 36 gram per 18 gram mol min 1 adalah 2 mol. Jadi jumlah mol air yaitu 2 mol. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana menentukan massa zat terlarut dalam larutan yang kemolarannya diketahui. Misalnya diketahui massa ureanya itu 60 dan larutan ureanya 0,4. Yang ditanya itu jumlah molnya. Karena massa zatnya itu tergantung pada jumlah molnya, jadi kita cari dulu jumlah mol zat terlarutnya, yaitu N urea sama dengan V dikali M. V-nya itu 0,2 L dan M-nya itu 0,4 mol L-1. Jadi hasilnya 0,08 mol. Setelah dapat jumlah mol zat terlarutnya,
Selanjutnya kita menentukan massa zat terlarutnya, yaitu M urea sama dengan N dikali massa molar. N-nya itu 0,08 dan massa molarnya yaitu 60 gram mol min 1. Jadi hasilnya itu 4,8 gram.